Hi, my name is Peter Parker. I'm Spider-Man. Kisah diawali dengan curahan hati seorang Peter Parker. 4 tahun pasca Dr. Strange menghapus ingatan semua orang tentang Peter Parker, membuatnya benar-benar merasa kesepian. Tewasnya Bibi May membuat Peter benar-benar terpukul, ditambah lagi dengan Ned dan juga MJ yang kini telah melupakannya. Peter hanya bisa melihat aktivitas Ned dan MJ di media sosialnya, di mana Ned mengungkapkan rasa bahagianya tatkala dia dan MJ pada akhirnya lulus dari MIT. Ned berkata, jika tak lama lagi dia akan pulang kembali ke New York. Yang meski demikian, semua rasa pahit yang dialami Peter sama sekali tak menghalanginya untuk menjaga keamanan kota ini. Dan ada sedikit yang berbeda dari Peter saat ini. Sekalipun Peter selalu menyendiri dan menjauh dari semua orang, kali ini dia seringkali berhubungan dengan seorang wanita bernama DeWolf, detektif kepolisian New York yang seringkali berkomunikasi dengan Peter sebagai Spider-Man. Bersama-sama menjaga kedamaian kota tersebut. Salah satunya adalah kekacauan yang diakibatkan oleh The Hand, sekelompok ninja Jepang yang luntang-lantung di New York pasca runtuhnya kekuasaan mereka dalam The Defenders. Hingga suatu ketika, Peter mendengar laporan radio kepolisian dari handphonenya yang mengabarkan jika seseorang telah mencuri sebuah tank dan menggunakannya di jalanan. Spidey sempat terpontang-panting ke sana kemari, diperburuk pula dengan kehadiran Frank alias The Punisher yang ikut-ikutan mengejar tank tersebut, hingga akhirnya Spidey berhasil lolos darinya. Di tengah pengejaran, DeWolf kembali menghubungi Spidey dan berkata jika tank tersebut mengarah pada DODC atau Department of Damage Control, yang kebetulan saat itu DODC tengah hendak memindahkan seorang tahanan bernama McGargan alias si Scorpion yang di masa lalu sempat Spidey hajar habis-habisan. Tank tersebut menabrak pusat tahanan DODC yang sungguh terkejut Spidey tatkala mendapati jika orang yang telah membajak tank tersebut hanyalah seorang ibu-ibu biasa. Namun Spidey menyadari jika villain sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpindah dari kesadaran satu manusia ke manusia lainnya dengan sangat cepat. Hingga akhirnya sang villain misterius tersebut merasuki pikiran petugas yang sedang mengawal McGargan. What just happened? Spidey datang di tempat yang sama, namun tak sempat mengejar helikopter yang membawa McGargan karena Spidey penasaran dengan siapa yang telah mengendalikan pria yang ada di hadapannya ini. Sempat kesadaran Spidey hendak direbutnya, namun anehnya pikiran Spidey seolah mementalkannya kembali. Dan tepat saat itu, sebuah bom yang dipasang pada tank menutup aksi pengejaran ini. Tak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Spidey menceritakan apa saja yang baru dihadapinya pada DeWolf, dan Spidey memutuskan untuk berkonsultasi pada New Avenger, lebih tepatnya Yelena Belova yang membuka kantor rahasia. Menerima kedatangan Spidey sambil berendam seperti ini. Ditch the leotard. Okay. Karena memaksa, mau tak mau Spidey membuka kostum kebanggaannya meski tetap mempertahankan kerahasiaan sosok wajahnya. Yelena berkata jika kasus yang terjadi saat ini hanyalah kasus kesurupan biasa, bukan level bagi New Avenger untuk menanganinya. Namun Yelena mendapat kabar ada seseorang yang mencoba untuk menjebol server DODC guna mencari sesuatu bernama VMAX. Entah apa itu VMAX sebenarnya, Yelena lebih penasaran dengan wajah pemilik pusar yang kini berendam bersamanya. I've seen your belly button. Bye. Saat itu juga Spidey menuju kantor pusat DODC, di mana kedatangannya disambut langsung oleh sang direktur bernama Bill Metzger. Metzger memperkenalkan pasukan barunya, yang ternyata Metzger mempekerjakan The Hand yang baru saja Spidey taklukkan beberapa waktu lalu. Spidey menanyakan soal VMAX, namun Metzger berkata jika dia tak mengetahuinya. You guys are doing great. Keep it up. Selepas itu, Peter bertukar informasi dengan DeWolf, namun tepat saat itu
Ned memasuki minimarket yang sama. Tak tahan dengan romantisme masa lalunya, lantas Peter mengikuti Ned sampai ke sebuah pesta di apartemen baru Ned. Ned bercerita jika dia telah membuat aplikasi semacam pelacak Spider-Man agar bisa bertemu secara langsung dengan pahlawannya ini hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih karena pernah menyelamatkannya. Yang ketika MJ datang di tempat yang sama, Peter memperkenalkan diri dengan nama Maynard. I'm Maynard. Ned, by the way. It was nice to meet you, Maynard. Nerd. Peter hanya bisa memandang Ned dan wanita yang masih dicintainya dari jarak jauh saja. Namun sebuah pemandangan benar-benar menusuk hati Peter tatkala mengetahui jika MJ sudah punya orang lain. Peter pulang saat itu juga memandang sebuah surat yang sempat dia tulis untuk MJ. Namun Peter tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya yang kemudian Peter tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Peter baru menyadari jika semalaman dia tidur di dalam sarang buatannya. Dan saat terjatuh, Peter melihat jika jaring laba-laba organik keluar langsung dari pergelangan tangannya, tidak dari alat buatannya. Peter kembali ke dalam kamarnya dengan menggunakan pakaian dadakan milik tetangganya, dan Peter dibuat terkejut tatkala menyadari jika kamarnya telah dipenuhi jaring laba-laba. Tak hanya itu, kecerdasan buatan bernama Evie yang dibuat Peter mendeteksi jika kemampuan fisik Peter tiba-tiba meningkat, dan Peter pun merasa jika seluruh inderanya lebih tajam dari sebelumnya. Evie berkata, jika evolusi genetik laba-laba Peter berevolusi akibat dari rasa trauma atas rasa kehilangan bibi May dan juga karena kejadian semalam. Tubuh Peter sendiri nampak kewalahan dengan perubahan ini dan belum bisa mengendalikan jaring organik dengan baik. Yang tepat saat itu, Evie berhasil melacak keberadaan Scorpion. Spidey menghadapi Scorpion dengan kondisi apa adanya dan menyadari jika ada seseorang yang saat ini sedang mengendalikan pikiran Scorpion. Yang saat Spidey terdesak, insting pertahanan Spidey memuncak terlalu jauh yang membuat genetika laba-laba Spidey terlihat lebih dominan. Spidey berhasil melumpuhkan Scorpion, namun gara-gara Spidey yang tak bisa mengendalikan temperamennya, aksi Spidey tersebut nyaris saja menewaskan seorang petugas polisi. Melihat ada yang tak beres, D-Wolf meminta Spidey untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Peter mendatangi kelas Bruce Banner untuk sedikit berkonsultasi. Peter memperkenalkan diri dengan nama Ned dan berkata jika dia tertarik dengan inhibitor, semacam perangkat senyawa yang digunakan oleh Bruce Banner untuk menekan mutasi DNA akibat efek radiasi sinar gamma dalam tubuhnya. Peter berharap jika mekanisme inhibitor bisa bekerja juga pada tubuhnya. Thank you, Professor. Selepas itu, Peter kembali ke kamarnya dan saat itu juga membuat inhibitornya sendiri. Dan benar apa kata Banner, karena inhibitor membuat genetika laba-laba Peter kembali menurun, yang seketika itu pula sakit di kepala Peter perlahan menghilang. Namun saat uji lapangan, inhibitor nampaknya tak cukup untuk meredam genetika laba-laba yang kembali memberontak. Spidey dikejutkan dengan kehadiran seorang pejalan kaki yang pikirannya telah dikendalikan oleh si villain misterius. Dia berkata jika deaudisi tak sebaik yang Spidey pikirkan, sehingga lebih baik jika Spidey membantunya untuk mencari V-Max. Spidey sedikit merasa heran tatkala mendengar jika sang villain ini bisa mengetahui isi surat yang pernah dia tulis untuk MJ, yang rupa-rupanya si villain tersebut saat ini ada di dalam kamar Spidey. Meski demikian, justru Spidey lebih memilih untuk mengejar orang-orang yang dikendalikan oleh si villain misterius ini. Spidey mengejar helikopter tersebut, dan di atas sana Spidey sedikit ngerjain si villain misterius ini karena di sana si villain tak bisa menemukan manusia di sekitarnya untuk dikendalikan.
Saat itu juga Spidey menuju rumah MJ, khawatir jika si villain akan merenggut pikiran wanita yang dicintainya. Setelah sedikit meyakinkannya, MJ bersedia ikut dengan Spidey untuk menuju tempat yang aman. Are you okay? Yeah, I'm fine. Setelah dirasa aman, lantas Spidey hendak mencari Ned, namun MJ menghentikan langkahnya, bersikeras berkata jika MJ dan Spidey saling mengenal sebelumnya. Lantas MJ membuka topengnya dan sempat bertukar jigong dengannya, berharap jika sosok Peter boleh dilupakannya, tapi siapa tahu masih ingat rasanya. Dan benar saja, MJ benar-benar mengingat siapa Peter. Namun sungguh terkejut Peter, karena sedari tadi, pikiran MJ ada dalam genggaman si villain misterius. Spidey sempat menyelamatkan MJ, yang tiba-tiba saja ada seseorang yang mendekati Peter berbekal dengan sebuah kertas. Spidey menyadari jika si pengendali pikiran ada di dalam mobil yang melintas di hadapannya. Dirasa tak ada tempat yang aman dan tak tahu lagi harus kemana, Spidey terpaksa meminta bantuan Frank, musuh bebuyutan barunya di jalanan. Namun kedatangan Spidey dan MJ disambut oleh berbagai jebakan yang telah dipasang Frank di tempat ini. Frank sempat menolak permohonan Spidey, namun Spidey mengungkit kejadian di Staten Island, di mana saat itu Spidey pernah menyelamatkan Frank dalam situasi hidup mati. Mendengar hal tersebut, Frank terpaksa memenuhi keinginan Spidey. Di markas persembunyian Frank, Spidey meminjam beberapa perlengkapannya untuk membuat inhibitor baru yang lebih baik. Spidey membuatnya sambil bertukar cerita dengan MJ. MJ berkata jika kekasihnya tak menyukai MJ yang terkadang introvert, sementara Spidey terpaksa meninggalkan wanita yang dicintainya karena tak ingin wanitanya terluka akibat posisi Spidey sebagai superhero. I'm sorry, that must have been really hard for you. Yeah, it was, yeah. It is. MJ berkata jika saat di MIT dia cukup bagus dalam biokimia, yang lantas MJ membantu Spidey untuk membuat inhibitor yang lebih baik lagi. Dan dari rekaman inilah pada akhirnya mereka mengetahui identitas sang villain, yakni seorang wanita bernama Jean Grey. Spidey mendapati jejak keberadaannya, yang saat ini Jean Grey tengah mendatangi fasilitas deodisi lain untuk mencari keberadaan VMAX. Saat ini nampak Jean Grey sedang mengintimidasi Metzger agar memberikan VMAX padanya. Melihat deodisi ada dalam bahaya, sontak saja Spidey menuju tempat tersebut, di mana MJ meminta agar Frank segera menyusul Spidey saja. Just gonna let him go by himself? Tak lama kemudian Spidey tiba di deodisi, berhadapanlah dia dengan Jean Grey, di mana Spidey berencana untuk memasang inhibitor pada tubuh Jean Grey. Namun sungguh terkejut Spidey tatkala dia mengetahui jika Jean Grey telah mengendalikan Bruce Banner, yang tanpa diduga sang vigilante datang di tempat yang sama. Dari pertempuran tersebut terlihat jelas jika rasa sakit yang diterima Hulk berdampak pula pada tubuh Jean Grey. Saat itu, Spidey dan Frank berpencar untuk memburu keduanya, namun justru Jean Grey berhasil menguasai tubuh Frank. Bruce kembali mendapatkan kesadarannya, namun Bruce kehilangan inhibitornya. Yang untungnya, Spidey membawa inhibitor lain untuk berjaga-jaga. Namun efek dari kemampuan Jean Grey tadi memicu amarah Bruce yang membuatnya kehilangan kendali dan memaksanya berubah menjadi Savage Hulk. Transformasi tersebut membuat amarah menelan Bruce Banner sepenuhnya. Di tengah pertarungan, Spidey melihat jika Frank tengah memasang sebuah bom guna menjebol dinding tempat perlindungan Metzger. Spidey nyaris saja memasang inhibitornya, namun keras kulit monster hijau satu ini tak bisa ditembusnya. Yang saat Spidey terdesak, kesadaran Bruce perlahan kembali tatkala Spidey berusaha keras memicu kenangan masa lalu Bruce. Di dalam sana, Metzger bertekuk lutut di hadapan Jean Grey, namun tepat saat itu, Spidey datang memasang inhibitor di tubuhnya. Sementara Metzger
sempat menembakkan injeksi bius pada tubuh Frank yang sebelum pingsan, Jean Grey sempat menyebut nama Sarah. Sarah. Pada akhirnya Jean Grey ditahan oleh pihak deaudisi, sementara Bruce segera mendapatkan perawatan. Spidey bertanya tentang Sarah pada Metzger, di mana Metzger berkata jika Jean Grey sempat memasuki ingatannya dan Sarah adalah mantan rekan Metzger di deaudisi yang telah tewas beberapa waktu lalu. Metzger menduga jika sisa ingatannya masih tersangkut dalam ingatan Jean Grey. My pleasure. Selepas itu Spidey bergegas melihat keadaan MJ, namun sungguh terkejut Spidey tatkala melihat MJ mendapati surat yang sempat ia tulis untuk MJ. MJ mempertanyakan mengapa Peter terus-terusan menyembunyikannya. Peter menimpalinya jika dia tak ingin orang-orang sekitar yang disayanginya tewas karena dirinya. MJ sama sekali tak mengerti tentang mantra magis Dr. Strange yang telah menghapus ingatannya. Namun meski demikian, MJ benar-benar meminta maaf pada Peter karena MJ yang Peter lihat saat ini tak memiliki kenangan yang sama dengannya. I love you. I don't love you. Karena situasi sudah aman, mau tak mau Peter mengantar MJ pulang. Saat itu juga kebayang gimana perasaan mereka berdua sepanjang perjalanannya. Tak seperti Spidey yang bergelantung ke sana kemari, hubungan mereka menggantung hanya di masa lalu saja. Meski tak ada CLBK, setidaknya ada satu orang yang merasa bahagia saat ini. Spidey benar-benar merindukan momen-momen bersama kedua orang ini, yang ketika Ned mengambil orderan food di luar sana, Spidey meminta maaf karena telah mencium MJ tatkala Jean Grey mengambil kesadaran MJ. Namun MJ berkata jika dia sama sekali tak mengingatnya. Mendengar hal tersebut, Spidey menyadari jika Metzger telah berbohong soal momen Metzger yang mengingat kejadian saat Jean Grey mengambil kesadarannya. He lied to me. Lantas Spidey mencoba untuk menghubungi Yelena dan menceritakan soal kecurigaannya. Dari sinilah terungkap jika Sarah Grey adalah saudara kandung dari Jean Grey, di mana mereka berdua memiliki kemampuan telepat yang sama. Dan faktanya, pihak deaudisi menjadikan Sarah sebagai objek penelitian. For study and observation. I think that's Black Widow. Pada suatu ketika Sarah dan Jean sedang melatih kemampuannya, namun saat Sarah hendak membeli es krim, saat itulah deaudisi datang tiba-tiba menangkapnya, di mana Sarah sempat mengambil alih pikiran saudaranya ini agar tak ikut ditangkap juga oleh deaudisi. Rupa-rupanya selama ini deaudisi diam-diam menggunakan kekuasaannya untuk meneliti berbagai manusia berkemampuan super. Salah satu di antaranya adalah Sarah Grey. Mereka sangat tertarik dengan kemampuan unik yang dimiliki Grey bersaudara. Gonna change the world, Gene. Jean sama sekali tak bisa berbuat apa-apa sekalipun inhibitor telah dinonaktifkan dari tubuhnya akibat dinding modifikasi deaudisi yang sulit ditembus oleh kemampuannya. We could replicate those pathways in the mind. Di momen tersebut, Jean bertanya soal apa itu Vimex, namun Metzger benar-benar tak mengetahuinya. Selepas itu, Metzger memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melanjutkan penelitian mereka dengan meneliti sumber kemampuan telepat yang Jean miliki dan mencoba untuk mereplikanya. Di luar sana, Spidey tiba di tempat yang sama, namun pihak keamanan deaudisi tak menyambut hangat kedatangannya. Di dalam sana, Jean Grey nampak sangat kesakitan dengan serangkaian pengujian tersebut, yang ketika dia melihat ke atas ruangan, dia menyadari jika Vimex adalah merek tutup ventilasi ruangan tersebut. Jean Grey menduga jika saudaranya telah tewas di ruangan tersebut dan sempat mengirim telepati terakhir padanya dengan sisa-sisa tenaganya hanya untuk mengirimkan kata Vimex. Menyadari hal tersebut, Jean terbakar amarah sampai-sampai memicu kemampuan Jean untuk menembus batasnya. Wajib, Jean mengendalikan semua orang dalam radius ratusan meter, seolah ada dinding pembatas di dalam area jangkauan pengaruhnya.
Spidey berdiri di hadapan Jen dan meminta maaf atas kesalahpahaman ini, terlambat pula menyadari semua kebohongan Metzger. Namun Jen sudah terlanjur dimakan amarah, di mana dia mengendalikan seluruh pasukan The Hand untuk mengucapkan salam olahraga pada Spidey. Spidey terkejut jika The telah mengembangkan senjata anti-jaring organiknya, berjaga-jaga jika suatu saat The harus berhadapan dengan Spidey. Dan saat Spidey nyaris mencapai batasnya, Jen berkata jika ini adalah balasan yang setimpal bagi Metzger karena telah merenggut satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki Jen. Mendengar hal tersebut mengingatkan Spidey pada semua hal yang pernah dimilikinya, namun kini telah hilang. Yang lantas, Spidey dengan sengaja melepas inhibitornya, di mana Spidey nampaknya telah bisa menguasai ketajaman insting dan juga kemampuan super yang dimilikinya, yang bahkan Spidey bisa mengendalikan genetika laba-laba dalam tubuhnya. Setelah mengalahkan The Hand, Spidey perlahan-lahan mendekati Jen, bersamaan pula dengan kedatangan Frank di seberang bangunan sana. Jen percaya diri dengan kekuatannya saat ini dan merasa yakin betul jika saat ini dia bisa merenggut kesadaran Spidey. Namun Spidey justru mempersilahkan Jen untuk melakukannya. Disinilah Jen mengetahui sebuah fakta jika Spidey mengalami rasa kehilangan yang sama dengannya. Dan setelah sekian lama, Jen merasakan kembali kehangatan pelukan seorang keluarga dari sebuah pelukan Bibi May. Peter berkata jika 4 tahun ini dia sudah berusaha menjauh dari semua orang dan melakukannya serba sendirian. Namun pada akhirnya Peter sadar jika dia benar-benar tak bisa hidup sendirian. Tepat saat itu, Frank mengincar kepala Jen, namun insting Peter merasakannya dan dengan mudah melepas pengaruh telepat Jen untuk melindunginya. Sebuah peluru bersarang di tubuh Spidey yang membuat Jen merasa berdosa karenanya. Yang seketika itu pula, pengaruh telepat Jen telah hilang dari kepala orang-orang. Yang lantas, Spidey menyuruh Jen untuk pergi saja agar tak berurusan panjang dengan semua yang telah terjadi. Selepas itu Frank melarikan Spidey ke rumah sakit saat itu juga, di mana pemberitaan tentang kritisnya pahlawan kota ini terdengar di berbagai media. Save him. Pada akhirnya Metzger menghilang entah kemana dan alhamdulillah Peter melewati masa kritisnya yang selama diambang hidup matinya. Dari kejauhan Jen mencoba untuk membantu menstabilkan kondisi tubuh Peter. Begitupun dengan Frank yang sedari awal mendampingi Peter. Frank benar-benar terkesan dengan keberanian Peter untuk melindungi seseorang. You crying? No. Bullshit. Selepas itu Frank menyamar menjadi Spider-Man agar Peter bisa pulang dengan tenang melewati para penggemar yang sedari tadi setia menunggu pahlawannya. Sejenak Peter bersenja gurau dengan lamunannya, sadar jika keputusannya untuk hidup sendirian adalah hal yang salah. Di hadapan makam bibinya, Peter berjanji jika mulai saat ini dia takkan menjalani hidupnya sendirian lagi. Saat itu juga Peter menemui Ned dan memperkenalkan diri apa adanya, mengajak Ned untuk tos seperti dulu yang sering kali mereka lakukan. Yang tanpa diduga, momen tersebut mengembalikan ingatan Ned. Sebenarnya ada adegan pasca post credit scene dari film ini di mana alat pendeteksi Spidey ciptaan Ned mendeteksi bahwa Spidey saat ini berada di luar angkasa yang jauh dari planet bumi. Dilanjutkan dengan teks bertuliskan Spider-Man will return sebagai pertanda jika Spidey akan kembali beraksi di sebuah planet yang jauh dari bumi. Sekian alur ceritanya, sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Mamang Wajik undur diri, sehat selalu, Mimin pamit.